Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, yang kami hormati dan yang saya banggakan murid-murid tercinta, khususnya peserta didik baru kelas 7 MTS Nurul Iman. Pada kesempatan kali ini, saya diamanatkan untuk menyampaikan sebuah materi tentang kurikulum 2013. Adalah sebuah serangkaian dari MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum saya mengenai materi tentang kurikulum 2013, barangkali ada yang masih belum mengenal tentang saya. Berikut akan saya sampaikan biografi atau kurikulum vitae dari saya sendiri. Nama adalah Agus Junaidi, SSI. Adapun jabatan di MTS Nurul Iman adalah sebagai wakil kurikulum. Nah, ini foto saya. Foto saya adalah lain salahmu, nah sufiza, inna malaimu, nah nafak. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Pengalaman kerja untuk saat ini saya menjadi wakil kurikulum di MTS Nurul Iman. Kemudian saya pernah menjadi asisten dosen di Biologi Uin Malang, khususnya pada pengkhususan ekologi. Kemudian saya juga menjadi asisten laboratorium biologi di Biologi Uin Malang, dan saya diamanatkan juga menjadi bidang riset dan pengembangan di LKP 2I. Adapun pendidikan untuk saat ini saya masih studi magister atau S2 di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. S1 saya adalah sarjana sains di UIN Maliki Malang. Di SMA saya yaitu di MA Nurul Jadi, Kaitos Probolinggo, SOTP, SNPN 2 Papuniran, dan juga SD, SDN Timberlani 1 Timberlani Besut. Barangkali kalau ada yang mau invest saya di jaring sosial, ini Facebook saya, Instagram saya, blog, dan juga WhatsApp. Kilas biografi dari saya, kemudian kita beranjak kepada materi tentang kurikulum 2013. Berbicara tentang kurikulum 2013, saya pasti yakin sekali peserta didik baru ini tidak mengenal apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum adalah perangkat rencana sebuah sekolah, perangkat rencana MTS Nurul Iman, dan segala pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan sebagainya tertulis dan tertuang di dalam kurikulum tersebut. Nah, adapun secara bentuk tertulis nanti akan menghasilkan yang namanya dokumen satu. Landasan hukum dari pengembangan kurikulum MTS Nurul Iman itu berdasarkan kepada 22 keputusan. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Yang ketiga, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 58 tahun 2014. Dan sampai yang terakhir, tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum di MTS Nurul Iman berdasarkan Diknis nomor 6981 tahun 2019 sebagai berikut: peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Tujuan pengembangan yang nomor 2 adalah peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri yang meliputi afektif, kognitif, dan psikomotor berkembang secara optimal. Pengembangan kurikulum nomor 3 berdasarkan keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang nomor 4, tuntutan pembangunan daerah dan nasional dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Pengembangan yang nomor 5 berdasarkan tuntutan dunia kerja. Yang nomor 6 berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau bisa kita sebut dengan iptek. Dasar pengembangan nomor 7 berdasarkan moderasi beragama. Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Dasar pengembangan nomor 8 berdasarkan dinamika perkembangan global. Nomor 9 berdasarkan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Nomor 10 kondisi sosial budaya masyarakat. Nomor 11 berdasarkan kesetaraan gender. Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan menciptakan kesetaraan gender. Nomor 12 berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Nomor 13 berdasarkan pendidikan anti korupsi. Dan dasar nomor 14 berdasarkan pendidikan anti narkoba. Ini sangat penting sekali. Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini, kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang, termasuk penggunaan narkoba. Itu adalah dasar-dasar pengembangan kurikulum di MTS Nurul Iman. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi tujuan madrasah. Sebagai peserta didik baru, mungkin masih belum tahu visi dan misi dari madrasah, dari sekolah MTS Nurul Iman. Visi MTS Nurul Iman adalah terbentuknya insan yang bersinar, beriman, berprestasi, mandiri, dan sadar lingkungan. Itu adalah visi dari MTS Nurul Iman. Adapun misi dari MTS Nurul Iman adalah 1. Menjadi lembaga pendidikan yang unggul di bidang baca, tulis, dan hafiz Al-Quran. Yang kedua, menjadi lembaga pendidikan yang modern, inovatif dalam pembelajaran, dan terdepan dalam tarbiyah Islamiyah yang mengedepankan toleransi Islam kita. Yang ketiga, menjadi lembaga pendidikan yang mampu melahirkan insan mandiri dan keunggulan yang memiliki semangat pembaharuan, memiliki jiwa kepemimpinan,
mandiri serta wawasan yang luas. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam proses pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, bangsa dan negara. Itu adalah visi dan misi MTS Nurul Iman. Selanjutnya tentang struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum MTS Nurul Iman terdiri atas dua kelompok, yakni mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, prakarya, informatika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. BBTQ atau Bimbingan Baca Tulis Quran sebagai muatan lokal dapat diadakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi muatan lokal yang berada di MTS Nurul Iman adalah BBTQ. Adapun struktur dari kurikulum MTS Nurul Iman yang saya tadi bahas terdiri dari dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ini struktur kurikulum. Pengembangan diri wajib bagi semua peserta didik mengikuti pramuka. Dan ini menjadi pilihan satu pencak silat, kaligrafi, bulu tangkis, dan bola voli. Jumlah alokasi waktu per minggu adalah 48 jam. Berikut adalah KKM di MTS Nurul Iman tiap pelajaran. Jadi peserta didik baru harus melebihi dari KKM ini. Jika tidak sampai dari KKM itu, maka akan diadakan remedial, pengayaan, dan lain sebagainya. Untuk kenaikan kelas, kriteria peserta didik dinyatakan naik kelas apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, predikat sikap minimal baik, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh MTS Nurul Iman dan tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi kalau ada 2 mata pelajaran yang nilainya berada di bawah KKM, maka tidak akan naik kelas. Kelulusan peserta didik dinyatakan lulus apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, lulus ujian madrasah dan ujian sekolah berstandar nasional, telah mengikuti ujian nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional. Sekian materi kurikulum 2013. Sebelum saya akhiri, saya berikan sebuah oleh-oleh dari materi ini. Tugasnya sederhana, yakni merangkum materi kurikulum 2013. Boleh ditambahi dengan referensi yang lain yang relevan. Format pengumpulan tugas ditulis tangan dan dikumpulkan hari Senin 20 Juli 2020. Tetap semangat untuk siswa dan siswi anak-anakmu tercinta MTS Nurul Iman. Tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadzal minni, if I have any mistake for you,
please call this name. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.